menonton dan mendengarkan Podsyandu, podcast pelayanan terpadu bersama saya, Adinda Ramanita. Nah, dalam episode kali ini, Podsyandu hadir bersama FKG Universitas Airlangga, PDGI Surabaya, dan RSIA Kendang Sarimer untuk bersama-sama menciptakan Senyum Sehat Indonesia. Nah, teman-teman, pada episode kali ini, Podsyandu itu akan membahas tentang karang gigi yang tentunya penting banget dan banyak sekali yang kita perlu ulik nih. Di sini saya nggak sendirian, di sini sudah hadir narasumber kita. Beliau merupakan salah satu dosen di FKG Unair dan juga turut aktif ya dalam meningkatkan awareness tentang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Nah, dan pas banget nih pokoknya untuk ditanya-tanya seputar topik kita tentang karang gigi. Nah, kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita sambut Dokter Gigi Spesialis Periodontia, Dr. Irma Josefina Safitri, PhD. Halo dokter. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. dokter. Selamat pagi, apa Dinda. kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Dokter, ceria sekali hari ini kabarnya. Harus. Dok, sebelumnya terima kasih sudah Sama-sama. bergabung bersama kami di sini. Dokter kan sebagai akademisi ya, sebagai praktisi juga, boleh dong dok ceritain dulu kira-kira keseharian dokter gimana sih dan apa nih tipsnya untuk tetap ceria dan happy? Gitu ya. Saya ibu rumah tangga, utamanya itu. Oke. Ibu rumah tangga. Kerjaan saya utamanya adalah ngurus anak saya 2 orang sama suami. Tapi saya ada kerja tambahan sebagai staf pengajar di FKG Unair, bagian periodontia. Kalau ditanya hobinya apa ya gitu ya, harus punya hobi, harus punya, ada saat dimana kita rehat, ada saat dimana kita harus istirahat, beda loh, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus rekreasi, itu beda gitu. Istirahat ya tidur, rekreasi itu nggak selalu keluar ya, tapi gimana caranya bisa bikin kita enjoy, itu aja sih. Ya. Betul nggak? Iya betul banget dokter. Saya juga merasain. Ya, betul. Nggak harus keluar, yang Nggak harus keluar. Kitanya betul. kitanya enjoy. Iya, dan happy bener Nah banget. dokter, sebentar dok. Nggak apa-apa. Oke, mulai ya. Dokter kan tadi kan sebagai dokter kan sebagai akademisi dan praktisi di periodontia. Betul. Kan banyak banget nih dok bidang dokteran gigi yang luas itu. Nah, boleh dong dok ceritain dulu periodontia itu apa sih sebenarnya? Perio ya. Ya, jadi teman-teman kalau kita ngobrol kedokteran gigi tuh sering image-nya itu gigi aja gitu ya Din ya, benar ya. Tapi Dinda sendiri ngerasa kan begitu Dinda masuk jadi mahasiswa itu ternyata segitu dalam dan segitu luasnya ilmu kedokteran gigi. Jadi selama ini memang tugas kami adalah untuk, jadi Podsyandu ini keren loh. Jadi kita ngajarkan, kita edukasi ke masyarakat bahwa gigi itu adalah bagian dari tubuh. Sama dengan jantung, sama dengan ginjal, dengan organ vital lain gitu. Jadi kedokteran gigi itu ilmunya memang cuma di sini, tapi istimewanya kedokteran giginya ada khusus sendiri. Beda kan dengan yang dokter umum kemudian jadi seperti itu. Nah, kenapa sih kok bukan kenapa, apa saja sih yang ada di situ ya. Jadi ternyata di dalam rongga mulut itu prinsipnya kita adalah dia bagian dari tubuh kita. Nah, tubuh kita itu kan punya metabolisme ya, punya sistem. Sama yang ada di dalam rongga mulutnya juga ternyata dia punya sistem gitu. Ya, jadi setiap bagian di dalam rongga mulut itu dia punya fungsi, dia punya perannya sendiri-sendiri dan dia punya mekanismenya sendiri-sendiri. Kalau kita tentang gigi lubang, gigi lubang itu kita masuknya ke konservasi. Ya, mungkin sudah sering dengar ya, atau yang lebih terkenal lagi bedah mulut. Cabut gigi miring atau misalnya kasus-kasus tumor ya, harus diambil, harus dicabut gitu ya, giginya itu masuknya ke bedah mulut. Kalau misalnya pingin merapikan gigi, orto. Nah, itu yang sekarang lagi, bukan sekarang sih, dari dulu juga keren ya gitu. Atau sekarang artis-artis veneer. Nah, ya kan? Jadi tidak hanya fungsi kesehatan tapi juga sudah teman-teman di masyarakat tuh sudah ke arah estetik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perio itu apa sih gitu. Perio itu
ilmu yang kadang kelihatan, kadang enggak. Nah, itu ya. Kenapa tuh, Dok? Kenapa? Karena memang kita nggak kelihatan. Jadi, kalau perio itu ya, kita ngomongnya adalah ilmu tentang jaringan penyangga gigi. Ternyata gigi itu, kalau kita lihat nih di kaca gitu ya, teman-teman bisa lihat di kaca. Gigi itu kan nancep. Gigi nggak mungkin dong ngawang-ngawang di dalam rongga mulut, nggak. Ternyata dia nancep. Nah, nancepnya tuh dia di mana? Di fondasi dari gigi itu. Nah, itulah perio. Berarti dia ada tulangnya, dia ada sementumnya, ada ligamen periodontalnya, ada gusinya. Nah, mungkin teman-teman selama ini taunya dari gusinya aja, kelihatan. Oh, kelihatan gusinya merah, gusinya berdarah. Itu perio. Giginya goyang, itu perio. Ya, gampangannya begitu. Jadi perio itu adalah ilmu tentang jaringan penyangga gigi. Penyangga gigi. Ya? Betul. Jadi penyangga gigi. Jadi mau kemana pasti nanti jatuhnya ke perio juga. Coba deh nanti kalau misalnya teman-teman dokter gigi ya, Dinda juga ada jadi dokter gigi, pasti nanti pasiennya ada kasus perio. Jadi perio itu adalah ilmu tentang penyangga gigi. Contohnya apa itu tadi? Gusi berdarah, giginya kok tambah panjang ya dok? Ternyata bukan tambah panjang tapi resesi kalau kita bilang. Nanti ada contohnya ya. Kemudian giginya goyang gitu. Nah seperti itu. Tidak kenapa nggak ada lubang atau tanggal. Nah itu perio, ilmu perio. Nah gitu. dok, ngomongin tadi tentang penyangga gigi, kan kebanyakan masalah tentang yang ke dokter gigi tuh biasanya mengeluhkan tentang penumpukan bakteri, terus sisa makanan, dan itu biasanya mengakibatkan gigi berlubang sama karang gigi ini. Ya. Tapi masalahnya di dok, masih banyak orang yang ternyata beranggapan bahwa karang gigi dan gigi berlubang itu hal yang sama. Padahal keduanya merupakan masalah yang berbeda kan? Betul. Nah, sebenarnya apa sih itu karang gigi dan di mana perbedaannya antara karang gigi dan karies? Karang gigi dan karies. Oke. Saya punya gambar. Atau mungkin teman-teman yang di belakang bisa ya kasih gambar ya. Jadi gini, kalau teman-teman ngelihat di kaca nih ya, gitu. Nah ini contohnya. Okay. Nah ini contohnya. Ini adalah gigi yang tidak utuh. Ada hitam-hitamnya. Kelihatan kan giginya tidak utuh ya, gitu ya. Jadi giginya tuh bentuknya tidak sempurna, ada warna hitamnya, ada lubangnya. Ini kita bilang adalah karies. Ini namanya kerusakannya pada jaringan giginya. Ya. Nah, tapi mungkin ada gambar yang lain mungkin. Nah, ini coba dilihat yang di bawah. Betul, ada tanda panahnya mungkin nanti kelihatan ya kalau di grafik. Nah, ini ya, kelihatan giginya utuh. Tapi, ada sesuatu yang tambahan menempel pada giginya. Ini kita katakan dia sebagai karang gigi. Nah, kenapa sih kok karang gigi bisa terbentuk? Karang gigi itu sebetulnya semua orang punya potensi untuk terbentuk. Tapi bedanya ada yang mudah terbentuk, ada yang tidak mudah terbentuk. Ya. Saya terakhir scaling itu mungkin ada kira-kira 10 tahun yang lalu. Ini salah ya, jangan ditiru. Tapi karena memang pembentukan karang gigi saya tidak banyak. Dan cara menyikat gigi saya bener dong. Nah, karena saya ngajarin kan gitu. Gitu ya. Jadi tidak mudah terbentuk. Ini sebetulnya adalah penumpukan mineral. Jadi di dalam air ludah kita tuh kan luar biasa ya. Tuhan itu sudah menciptakan ludah kita itu ada antibodinya, ada mineralnya, kemudian ada sistem imunitinya, seperti itu. Ludah kita tuh luar biasa. Kemudian pada kondisi tertentu ada namanya kita katakan dia plak. Nah, plak itu plak itu adalah kumpulan bakteri dalam rongga mulut. Mulut kita tuh nggak mungkin loh Dinda bersih, clean, kalau higienis mungkin ya. Tapi steril rongga mulut kita tuh nggak mungkin. Karena justru bakteri itu sebetulnya menjaga keseimbangan. Makanya ada bakteri yang baik, ada bakteri yang buruk gitu. Tahu nggak joknya bakteri baik, bakteri yang buruk? Nah, ada ceritanya ya, boleh diceritain. Boleh nih di sini, oke. Boleh. Ada nih ceritanya. Ada guru sama murid, dosen sama mahasiswa. Ya. Terus mahasiswanya tuh, tapi agak receh sih ya. Jadi mahasiswanya tanya, Dok, bisa nggak kita lakukan sesuatu sama bakteri yang tidak baik? Diapain caranya gitu? Pertanyaannya gini, boleh nggak dok kalau bakteri yang baik itu, bisakah bakteri yang tidak baik itu kita nasehatin supaya dia jadi baik?
dia bilang kayak gitu. Gurunya ketawa aja deh, nggak apa-apa. Terus gurunya nggak kalah pinter dong. Oh bisa, asal kamu punya satu syarat. Apa itu dok? Kamu harus tahu ketika kamu nasehatin si bakteri itu, dia ngangguk-ngangguk atau dia geleng-geleng menurut sama kamu. Dia bilang kayak gitu ya. Ini joke-nya kita orang-orang mikro nih. Balik lagi lah ke sini ya. Jadi yang namanya plak itu adalah kumpulan dari bakteri-bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Kalau kita nggak selalu bersihkan, maka dia menempel, terjadilah namanya mineralisasi. Karena kondisi tertentu, karena si kandungan mineral dalam salivanya mungkin memang tinggi, kemudian oral hygiene-nya, kebersihan rongga mulutnya dia nggak baik, terjadilah penumpukan seperti ini. Berminggu-minggu, bertahun-tahun dia nggak bersihkan, jadilah seperti ini. Jangan salah, kalau karies nyata, kelihatan, ya karies kelihatan banget, dia hitam kelihatan gitu. Tapi kalau yang namanya karang gigi dia suka nggak kelihatan, tahu-tahu tanggal, tahu-tahu selesai, nggak ada karies, nggak ada apa, kok tahu-tahu dia giginya kok lepas ya gitu. Nah ini yang terjadi pada karang gigi. Oke. Biasanya kalau udah begini nih goyang nih. Gitu. Oke. Ya. Berarti balik lagi tadi kalau karang gigi itu berarti merupakan plak yang mengeras, kemudian nanti akan lebih sulit dibersihkan ya dok. Dan kalau dibiarkan nanti akan memicu masalah kesehatan yang lebih serius. Betul. Gitu kan, ya, dok. Nah Gitu. di sini berarti itu juga harus dilakukan pembersihan karang gigi secara rutin, melakukan prosedur Betul. namanya tadi scaling. Scaling, Ya? betul. Ya, scaling. Di sini ada banyak pertanyaan tentang karang gigi dan hubungannya dengan ibu hamil nih dok. Oke. Jadi menurut survei pendahuluan yang tim kami udah lakukan, ternyata banyak ibu hamil yang masih takut ke dokter gigi untuk scaling. Betul, Karena takut banyak. akan membahayakan janinnya. Ya. Sebenarnya scaling pada saat hamil itu dibolehkan nggak sih dok? Oke, jadi ini kita harus samakan dulu persepsi ya. Jadi yang namanya karang gigi itu adalah sesuatu hal yang harus kita buang. Oke. Ya, kenapa? Karena di karang gigi itulah tempat stucknya bakteri yang tidak baik tadi, Betul. gitu ya, yang geleng-geleng kita kasih nasihat. Nah, jadi dia kalau kita nggak bersihkan, dia akan terus menumpuk. Nah, bakteri itu bentuknya tidak kasat mata, tetapi dia bisa masuk ke dalam sistem tubuh kita. Penelitian yang sudah banyak kalau di jurnal-jurnal nih ya, kita buka-buka gitu ya, jurnal itu banyak sekali hubungan justru antara penyakit periodontal. Kita ngomongnya penyakit periodontal ya. Jadi kalau misalnya sudah banyak karang gigi, ada penumpukan bakteri, kita ngomongnya banyak penyakit periodontal. Itu kalau penyakit periodontal terjadi pada seseorang, apalagi pada ibu hamil, resikonya banyak, Linda. Oke. Kejadian preeklamsi itu tinggi pada ibu-ibu hamil dengan penyakit periodontal. Kejadian BBLR, bayi berat lahir rendah. Ya, jadi bayi dengan berat yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian ada lagi kasus preterm birth, jadi kelahiran yang prematur. Dia belum cukup umur ya, tetapi dia kemudian dia lahir. Itu banyak sekali hubungannya. Jadi kalau dikaitkan antara ibu hamil, penyakit periodontal yang berawal dari penumpukan karang gigi, di mana karang gigi adalah merupakan tempat stucknya si bakteri, dan bakteri bisa menyebabkan inflamasi, dan di situ ya ceritanya seperti itu bisa banget untuk menjadi pemicu. Oke. Nah, pertanyaannya begini sekarang, boleh nggak dok kalau misalnya di scaling? Nah, pertanyaannya begini, kita prinsipnya orang preventif. Lebih baik mencegah daripada mengobati, benar ya? Saran saya kalau memang ibu akan menikah, justru dirawatnya itu dari sebelum dia Dari awal. betul, Oke. dari hamil. Dari hamil. Dari sebelum hamil. Kalau wanita mau menikah kan kita ada peraturan harus suntik tetanus toksoid ya. Ya. Kita ke puskesmas harus ada sertifikatnya tuh gitu. Kalau misalnya kita ada biaya lebih, kita biasanya tes TORCH, toxoplasmosis, rubella, dan cytomegalovirus. Itu memang biayanya cukup tinggi itu kalau misalnya kita cek di lab ya. Tapi memang biasanya ibu-ibu yang mau hamil dan ada kesulitan hamil, salah satu ceknya adalah ada TORCH-nya itu. Perlu nggak dia dikasih semacam vaksin apa gimana? Titernya sudah tinggi. Nah itu dokter yang bisa menyarankan ya seperti itu.
Nah, mungkin sekarang mesti ditambah nih. Di Posyandu nih, ayo kita kampanyekan. Ibu-ibu sebelum nikah harus bersihkan karang gigi. Nah, tuh. Harus ke dokter gigi dulu. Kayaknya pemerintah mesti tuh sertifikat dari puskesmas. Kan kalau ke puskesmas tidak mahal kan? Iya. Nah, check up, mendapatkan check up pemeriksaan gigi sebelum menikah. Itu bagus banget, keren banget itu. Oke. Nah, baru nanti bagus lagi karena ibu hamil itu bisa berubah karena hormonnya. Hormon itu luar biasa gitu, menyebabkan suasana rongga mulut, mikrobiom rongga mulut itu menjadi berubah. Susceptibility kita terhadap inflamasi itu berubah gitu. Nah, sekarang terus gimana dok kalau belum scaling sebelum nikah? Nggak scaling, udah nikah nggak scaling, terus keburu hamil gimana? Boleh dilakukan scaling, biasanya dilakukan pada trimester kedua. Oke. Nah, kenapa? Karena pada trimester. Sebetulnya scaling itu tindakan yang aman ya. Sejauh ini kita menyebutnya scaling dan root planning itu suatu tindakan yang tidak terlampau invasif. Kecuali kita harus lakukan tindakan yang lebih, misalnya kita harus buka flap. Kalau ada yang kasus lebih rumit gitu ya, itu pun masih bisa dilakukan pada trimester kedua. Kenapa? Karena pada trimester pertama adalah proses pembentukan organ, dan trimester ketiga adalah proses dia mulai deliver time ya, jadi mulai melahirkan. Nah itu jadi kita amannya adalah nyamannya tuh di trimester kedua. Nah tapi apakah boleh? Boleh, dan sangat aman. Oke. Gitu. Nah dok, berarti aman ya intinya ya. Nah terus kemudian kalau misalnya kasusnya di sini ada yang tadi ibu hamil sudah trimester ketiga, terus ternyata udah scaling dan itu kan membahayakan janinnya nih dok kalau nggak di scaling nih. Dan takutnya malah nanti semakin parah. Itu apa nih yang harus dilakukan? Apakah harus menunggu setelah melahirkan saja atau dibiarkan saja, atau harus dilakukan perawatan lain selain scaling? Ya, kita lihat case by case-nya Dinda. Gimana nih? Apakah trimester, maksudnya gini, biasanya ya kalau ibu hamil itu keluhannya biasanya penyakit periodontalnya tuh gusinya jadi berdungkul tuh apa ya? Membesar ya. Dia membesar, itu karena faktor hormon. Tambah lagi dia nggak melakukan pembersihan dengan baik. Nah, itu juga bisa jadi tambah jelek kondisinya. Atau misalnya gusinya jadi berdarah, mudah berdarah ya, karena memang sistem reparasi jaringannya terganggu. Ya, ada hamil itu kan ada parasit sebetulnya di dalam tubuh si ibu kan, tapi tubuh masih bisa mentolerir seperti itu. Nah, sama kondisinya juga sama gitu. Pada ibu hamil itu juga terjadi seperti itu. Atau keluhan lain itu bisa kalau pada ibu hamil giginya jadi goyang. Oke. Yang awalnya nggak apa-apa, tahu-tahu jadi goyang, itu banyak sekali. Gitu. Karena memang penyakit periodontal itu tadi saya bilang, gigi itu adalah bagian dari tubuh. Gigi itu menancap pada bagian tubuh ya, di jaringan periodontalnya itu. Jaringan penyangga gigi tadi. Betul. Jadi begitu yang namanya tubuhnya tuh mengalami perubahan yang drastis, hormonal, belum lagi dia tekanan darah dan lain sebagainya, itu bisa disebabkan karena itu. Oke. Gitu. Jadi apakah boleh kalau misalnya nanti pada trimester ketiga, case by case kita lihat dulu. Kalau memang masih bisa dilakukan scaling, kita lakukan scaling. Oke. Gitu. Berarti harus konsultasi juga. Nah, itu yang paling penting. Dokter lah yang bisa menentukan ininya bagaimana. Oke. Seperti itu. Nah, dok, kemudian selanjutnya pasien sebagai orang awam nih, termasuk saya juga nih dok, sebenarnya suka nggak sadar kalau ternyata ada karang gigi yang menumpuk di mulut kita, gitu. Soalnya kan masalahnya tadi nggak kasat mata juga. Betul, kan, terus betul. apalagi yang di pada tahap awal ya. Okay. Kalau udah begini mah masa nggak kelihatan, nggak mungkin. Apalagi ya. yang di bagian gigi belakang tuh dok, kan suka nggak terlihat. Terus kita juga mungkin tadi bingung cara bedainnya itu normal apa enggak, gitu kan. Jadinya kalau seiring waktu menumpuk lama-lama udah jadi karang gigi yang banyak. Nah, betul. Kira-kira nih dok, kapan sih sebenarnya waktu yang ideal untuk membersihkan karang gigi? Kapan ya? Sedini mungkin. Kalau ditanya kapan ya, sedini mungkin. Durasinya berapa lama? Minimal 3 bulan. Oh, 3 bulan? Minimal 3 bulan. Okay. Tetapi pada kasus orang tertentu, tadi saya bilang, kan proses terbentuknya karang gigi itu kan melewati berbagai macam proses ya. Salah satunya adalah kondisi rongga mulutnya yang dia menguntungkan untuk terbentuknya karang gigi, dia akan terbentuk. Kadang pasien tuh 2 minggu sudah terbentuk loh, Dinda. Nah, antisipasinya apa?
dia harus kita ajarkan cara sikat giginya yang betul. Mungkin ada obat kumur tertentu yang bisa kita rekomendasikan. Ada makanan serat yang harus dia lebih sering konsumsi, gitu. Jadi kalau Dinda tanya kapan yang terbaik, ya sesegera mungkin dan tidak perlu menunggu, gitu ya. Tidak perlu menunggu, ya 3 bulan sekali minimal kita harus pergi ke dokter gigi. Gitu. Dan awareness ini harus kita promote terus, gitu. Ya, seperti itu. Dan kalau udah menumpuk seperti tadi kan nanti masalahnya makin kemana-mana kan ya, Dok. Salah satunya tadi seperti gigi tanggal ya, Dok. Iya, sering sekali terjadi seperti itu. Jadi pada saat di ronsen itu sudah nggak ada tulangnya, Din. Tinggal ngawang-ngawang gitu doang, itu yang namanya gigi. Jadi cuma dipegangin aja sama, aduh kita nggak ada foto ya nanti ya, kapan-kapan ya. Boleh nanti ditampilkan deh grafiknya deh. Itu ya. Jadi giginya itu ngawang, cuma dipegangin aja sama gusi. Itu disentil aja udah lepas itu. Nah, itu. Nah, permasalahannya nih, Dok. Biasanya kalau orang setelah scaling tadi banyak orang yang takut lagi karena gusinya ternyata nyeri, kemudian giginya ngilu dan sebagainya, dan itu yang bikin mereka jadinya takut untuk scaling lagi ke dokter gigi. Betul. Nah, sebenarnya kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan supaya dapat meredakan nyeri tersebut? Oke, kita sekarang ngomong tentang saya tidak mau ngomong side effect ya. Kalau side effect it means negative effect. Kita ngomongnya additional effect. Nah, jadi efek tambahan nih gitu. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya coba lihat gambar tadi yang ada kalkulusnya, boleh nggak? Ya, jadi kalau misalnya, nah Dinda bisa lihat ya, ini Din, kalau karang giginya itu diambil dengan alat scaler, karena kan pembersihan harus mekanis ya, itu kita ambil dengan alat scaler, itu biasanya gusinya tuh turun. Ini pasti nih gusinya ini turun ini, ya. Nah, gusinya turun itu dia akan mengekspos giginya. Giginya tuh jadi kelihatan panjang-panjang. Sebetulnya bukan giginya yang panjang, tapi gusinya yang turun. Ya. Nah, itu kalau udah di-scaling dia seperti itu. Nah, efeknya Din, biasanya satu, giginya jadi ngilu. Itu sering tuh. Pasien kalau nggak kita edukasi bener ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita habis scaling, itu kita juga harus ada rasa, bukan ada rasa, mungkin kok jadi ngilu ya? Ya, ngilu itu karena dia terbuka. Yang awalnya ketutup, ini kan dia menutupi gigi yang bagian akar. Akar tuh kan sensitif ya, terhadap suhu tuh kan sensitif. Jadi ngilu, jadi apa gitu. Nah itu yang pasti dia jadinya ngilu. Kedua, awalnya kan dia si karang gigi itu tidak ada, kemudian dia menjadi ada, tapi dia invasif. Dia bisa masuk sampai ke arah akar gigi. Nah menyebabkan si akar giginya itu terlepas dari, jadi akar gigi dengan jaringan penyangganya itu menjadi terpisah. Yang terjadi kalau karang giginya dibersihkan, nggak ada lagi dong yang megangin, orang dia sudah terpisah kan? Ya kan? Nah jadinya dia jadi goyang, 2 tuh efeknya, ya kan? Terus yang ketiga, gusinya kok berdarah? Ya jelas berdarah, orang radang. Nah itu, nah inilah yang mungkin side effect yang akan terjadi. Additional effect yang akan terjadi pada saat kita lakukan pembersihan karang gigi. Nah, tadi kembali lagi pertanyaannya Dinda adalah bagaimana kalau meredakan rasa efek samping berbagai macam teknik ada. Kalau misalnya kita katakan dia ngilu, ya memang lihat dulu sejauh mana gigi itu terbuka. Kalau cuma terbuka sedikit, kita ada namanya perawatan desensitisasi. Jadi kita kasih lapisan supaya dia nggak jadi ngilu. Tapi kalau terlampau besar desensitisasinya, ada beberapa perawatan surgery yang bisa kita rekomendasikan supaya dia menutup kembali pada tingkatan tertentu ya, seperti itu. Ngilu. Atau mungkin sekarang banyaklah pasta gigi yang bisa menurunkan ngilunya si gigi tersebut. Gitu. Nah, kalau dia goyang, kita harus ngapain nih? Banyak teknik perawatannya ada, kita lakukan splinting gitu. Jadi ayo ke dokter gigi gitu loh. Banyak pilihannya gitu ya. Dan saya yakin puskesmas di Indonesia pun sudah banyak yang bisa melakukan itu karena edukasi kita pun terus ya seperti itu. Lalu kalau misalnya dia goyangnya itu masih ringan, biasanya dalam beberapa minggu penyembuhannya baik, dia akan sembuh lagi, Din. Dia tidak akan goyang terus gitu maksudnya gitu. Nah inilah pentingnya komunikasi dan edukasi
dari dokter giginya ke masyarakat gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk scaling ke dokter gigi, karena pasti semuanya bisa under control lah ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini pertanyaan cukup menarik nih, Dok. Ya. Di saat zaman sekarang ini, masyarakat kan udah bergantung sama namanya teknologi. Betul. Nah, dan jadinya dengan begitu kita akan lebih mudah mendapatkan informasi. Betul. Salah satunya tadi tentang alternatif pembersihan karang gigi. Ya. Nah, dari Google ini ada rekomendasi yaitu dengan pemakaian charcoal dan baking soda, kemungkinan karena bahan abrasifnya. Ya. Terus waktu itu saya juga pernah melihat ada pakai jeruk nipis karena sifat asamnya itu dapat melunturkan si karang gigi dan plak. Nah, dari dokter sendiri apakah itu direkomendasikan ya, Dok? Terutama pada ibu hamil. Ada contohnya nggak, Dinda? Dinda punya ininya nggak? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Begini, jadi pertanyaannya Dinda kan gimana kalau seandainya ada bahan, entah itu bahan asam atau baking soda atau apapun yang bisa merontokkan, ini karang gigi kita ngomongnya ya, gitu. Oke, saya tidak mau mendebat produk itu karena saya harus baca betul ingredientnya dia apa saja gitu. Tapi yang saya pahami dari jurnal yang kita pelajari, kemudian dari apapun lah ya, dari basic kita keilmuan, membersihkan karang gigi ini harus secara mekanis. Ada juga yang secara tekanan air ya. Pernah lihat mungkin. Nah, itu saya juga tidak, karena saya ngeliatnya kan di video ya. Saya tidak mencoba, saya tidak melakukan gitu ya. Jadi saya tidak mendebat hal itu ya. Tapi yang saya pahami pembersihan karang gigi itu memang harus secara mekanik. Karena dia ceket sekali loh. Itu pun alat yang kita gunakan yang ideal itu sekarang adalah dengan menggunakan getaran ultrason. Ya kan, getaran ultrason kita masukkan kemudian dia bisa rontok. Nah, kalau misalnya cuma sekedar obat kumur, saya bertanya apakah itu betul karang gigi atau debrinya, kotoran rongga mulutnya. Gitu. Kalau baking soda, sepemahaman saya dia sebetulnya bukan untuk abrasif ya. Kalau abrasif ada lagi, dentifrice ada lagi. Tapi kalau baking soda itu lebih ke arah cleaning ya, memutihkan, membersihkan stain. Ada memang beberapa baking soda kita pakai. Sekarang banyak lah DIY membersihkan pakai baking soda. Memang ya gitu. Tapi kalau sampai membersihkan karang gigi kok saya masih harus pelajari lagi ya. Karena sepemahaman saya karang gigi itu harus pembersihan secara mekanis. Jadi memang paling aman itu untuk ke dokter gigi, untuk dibersihkan gigi secara profesional, efektif dan aman. Betul, dan teman-teman juga nggak perlu khawatir ya. Saya pikir dengan bantuan BPJS saat ini, kemudian Posyandu yang sudah bisa melayani perawatan vaskes tingkat 1 ya istilahnya ya. Nah, itu membantu sekali masyarakat gitu. Cuma tinggal dan tidak ada biaya rasanya ya kalau di puskesmas. Kalaupun ada minimum ya seperti itu. Nah, sangat minimum. Nah, ayo gitu. Gitu. Karena kita punya cita-cita loh 2000 bebas karies 2030 kita punya cita-cita nih bebas karies gitu. Ya, dan bebas karies itu bukan sekedar isapan jempol, bukan karena slogan, tidak, tapi dengan bebas karies itu banyak manfaatnya. Tumbuh kembang anak menjadi bagus, kemudian kualitas hidup juga semakin baik gitu. Nah, ini yang teman-teman harus kita kampanyekan terus ya gitu. Jadi udah cukup banyak nih teman-teman yang kita bahas tentang karang gigi khususnya pada ibu hamil dan yang kemungkinan banyak orang yang masih menganggap itu hal sepele padahal tadi efek sampingnya banyak, additional effect kalau effect. Selanjutnya kurang lengkap nih teman-teman kalau kita belum bahas tentang mitos fakta. Jadi karena banyak sekali nih informasi yang beredar di sosial media yang masih belum jelas kebenarannya dan kita boleh ya Dok mau bahas tentang mitos fakta itu, meluruskan supaya teman-teman juga nggak termakan oleh hoax-hoax yang beredar di internet gitu ya. Mungkin udah disediain. Aku baru bertanya-tanya, nggak ada yang begini-beginiannya ya. Dokter di sini ada board mitos atau fakta, nanti ada pertanyaan. Ini mitos atau fakta, Ya nanti mitos atau fakta. Lanjut ke mitos fakta yang pertama ya. Satu itu mitos atau fakta, membersihkan karang gigi membuat gigi
goyang dan terkikis. Oke. Fakta. Sebentar dokter, boleh diulang nggak? Oh, boleh ya. Maaf, Nggak seru dokter, maaf, dokter. Bela. Oke. Bener ya, ini mitos, ini fakta ya? Oke. Mitos atau fakta? Membersihkan karang gigi membuat gigi kita goyang dan terkikis. Fakta. Oke, kenapa tuh? Tapi, nah ada catatannya. Tadi saya sudah cerita. Additional effect membersihkan karang gigi itu memang bisa membuat gigi kita goyang. Karena awalnya dia ada yang memegang secara patologis, kita ngomong dasar kedokterannya ya. Begitu dibersihkan, kenapa patologis? Karena awalnya gigi itu kan dipegangin sama tulang. Ya. Kemudian ada karang gigi masuk, perlekatannya menjadi terpisah kan. Nah, jadi dia sebetulnya dia nggak ada yang megang nih Din. Nah, begitu ada karang gigi masuk, dipegang secara patologis, begitu dibersihkan otomatis goyang. Sama lah, kita nggak ada pegangan kan kita galau kan. Nah, sama seperti itu. Asik. Itu yang gigi goyang. Tapi kalau yang terkikis Din, ini saya mesti tanya dulu nih. Terkikis ini maksudnya apa nih? Abrasi kah atau apa? Kan biasanya kalau scaling tuh giginya jadinya kan pakai yang tajam kan ya dok. Nah itu takutnya terkikis kah atau nanti giginya jadinya lebih. Nah kalau kurang. itu mitos. Kalau terkikis ya mitos. Kenapa? Karena kalau giginya bagus, alat scaling itu kita kan tekniknya itu kan kita bukan nutuin gigi, kita masukkan di antara selanya, kita tarik. Nah kalau terkikis tidak. Kecuali ada karies yang ada di situ. Giginya keropos. Nah dia nempel, si alatnya mungkin karena itu kan dia ultrasound, makanya dia terkikis. Tapi kalau giginya sehat, nggak akan terkikis. Jadi aman. Jadi nggak perlu takut-takut lagi ya teman-teman. Iya. Untuk membersihkan karang gigi. Iya. Lanjut yang kedua. Ini perlu disimak terutama untuk bunda-bunda yang sedang menanti buah hatinya gitu ya. Mitos atau fakta? Menumpuknya karang gigi dapat meningkatkan risiko lahir prematur. Fakta. Fakta. Iya. Tadi kita sudah banyak cerita ya, meningkatkan resiko ibu lahir prematur. Iya dong, gitu. Tadi kan kalau misalnya si ibunya itu tidak membersihkan karang gigi, oral hygiene-nya di si ibu juga tidak baik, dia malas ke dokter gigi, maka yang terjadi adalah ya si bakterinya itu akan masuk gitu. Dengan mekanisme tersendiri dia bisa mempengaruhi janinnya karena ya menembus plasentanya itu yang bahaya. Jadi sekali lagi penting ya teman-teman sekalian untuk menjaga kebersihan rongga mulut selama masa kehamilan. Ya. Selanjutnya kita ada video nih dokter nih. Coba kita tonton dulu ya. Kira-kira ini mitos atau fakta sih? Ya. Sumpah ini aku masih speechless banget. Jadi awalnya tadi aku mau nge-review si obat kumur ini. Dia tuh ada kandungan propolisnya. Terus pas aku kumur-kumur, sumpah kalian harus lihat guys. Tuh, itu apaan ya? Apa ini tuh kayak plak gitu ya? Gila sih. Karena aku masih penasaran sebenarnya ini yang keangkat tuh sisa makanan atau apa. Kita coba lagi ya guys, ini gue buang dulu. Kita buang dulu yang tadi. Ew. Nih, ini udah bersih ya gelasnya. Ayo kita kumur-kumur lagi. Ini guys, kumuran yang kedua. Ini tuh masih ada, cuman nggak sebanyak yang tadi. Ini guys produknya. Tuh, dia mengandung probiotik, propolis, sama fluoride. Ini dari Sacred Clean. Sumpah speechless banget. Jadi baiklah. Mitos atau fakta, ada obat kumur yang dapat merontokkan karang gigi. Sumpah mbak. Gimana? Sumpah mbak. Gimana Din? Pertanyaannya Din. Mitos atau fakta? Aku pikir dulu Din. Ada obat kumur dan pasta gigi yang dapat merontokkan karang gigi. Izin, saya lebih memilih mitos. Gitu. Karena tadi kita sempat bahas ya Din, kalau sekarang gigi itu
harus dibersihkan secara mekanis. Itu yang saya pahami. Nah, saya tidak mau mendebat yang keluar itu apa, karena kita berkumur tanpa bahan apapun dengan berkumur yang benar. Berkumur tuh juga ada tekniknya loh. Kita berkumur yang benar itu adalah gigi mengatuk, kemudian mulut tertutup rapat, kemudian kita tekan dari arah dalam keluar secara berlawanan. Itu cara berkumur yang benar. Kalau cara berkumur kita benar, itu yang namanya debris itu sisa makanan ya Bapak Ibu. Sisa makanan itu pasti akan keluar tanpa obat pun. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya ada kan obat kumur yang mengandung anti tartar ya. Jadi teman-teman, kalkulus itu nama lainnya keren. Karang gigi itu nama lainnya keren. Ada yang namanya kalkulus, ada yang namanya tartar. Jadi sama sebetulnya artinya itu kan. Jadi kalau misalnya ada anti tartar itu sebenarnya anti karang gigi. Nah, dia memiliki bahan tertentu yang bisa menghambat pembentukan karang gigi. Banyak kan ya merek-merek tertentu. Nah, kalau dia yang tadi Mbaknya tunjukkan itu, saya tidak tahu kandungannya apa. Memang ada probiotik, ada propolis gitu. Nah, apakah yang keluar itu karang gigi? Kalau saya ngeliat tadi gambarnya sekilas, tidak. Bukan karang gigi. Kenapa? Karena kalau karang gigi kan dia berat. Iya. Sedangkan tadi kan dia bukan embed ya, Iya. tapi dia bukan apa istilahnya? Ada tuh istilah. Jadi melayang ya. Terapung. Nah, kalau karang gigi itu dia pasti begitu dia diam dia di dasarnya, bawah gitu ya? di bawah gitu. Kalau karang gigi kan berat dia. Oke. Karena dia stone sebetulnya, mineral. Kalau itu tadi kan dia seperti mengambang. Nah, mungkin yang keluar itu bukan karang giginya, tetapi dia adalah kotoran. Oke. Ya, kalau dia ngomong plak, mungkin memang plak gitu loh. Atau dia habis makan makanan sesuatu, kemudian dengan kumur yang baik dia akan keluar seperti itu. Jadi karang gigi itu keras ya dokter ya? Karang gigi itu keras. Jadi agak sulit kalau dirontokkan hanya Iya, dengan itu menggunakan yang saya pahami seperti itu, gitu. Ya. Oke. Gitu. Selanjutnya dokter, mitos atau fakta? Oke. Karang gigi itu menyebabkan gusi berdarah. Karang gigi menyebabkan gusi berdarah. Sebentar. Pertanyaan ini saya takut miss nanti dengan apakah karang gigi itu bisa menyebabkan gusi berdarah? Ya, fakta. Oke. Tapi mekanismenya panjang ya. Jadi Boleh, bukan karang gigi itulah yang menyebabkan. Jadi bukan karang gigi itu literally menyebabkan gusi berdarah seperti setajam silet gitu. Tidak gitu. Tetapi si karang gigi itu tempat nangkringnya bakteri. Bakteri itu ditangkap oleh mekanisme tubuh kita, terjadilah inflamasi. Jadi rada panjang Dinda ininya. Jadi bukan langsung karang gigi menyebabkan perdarahan, tetapi justru inflamasinya itu yang terus-menerus terjadi bisa menyebabkan gusi berdarah. Inflamasinya itu. Inflamasinya. Radangan berarti. Radangnya itu. Radangnya kenapa bisa terjadi? Karena ada bakteri yang ditangkap oleh tubuh. Kan tubuh memberikan reaksi ya. Radang itu kan reaksi tubuh. Nah, kenapa kok ada bakteri? Rumahnya ya di karang gigi itu. Makanya harus dibersihin. Seperti itu. Oke deh. Oke. Lanjut ya dok. Siapa Oke. ya dok? Ini mitos fakta yang terakhir nih dok. Iya. Ini saya lumayan sering lewat mengenai produk ini di e-commerce. Jadi ada satu produk yang dia bisa membersihkan karang gigi sendiri di rumah. Namanya Dental Scaler Portable. Coba kita nonton videonya dok. Ya. Apalagi bersihin punya kamu. Yang jijik boleh skip, tapi tunggu. Kalian wajib bersihin karang gigi loh. 6 bulan sekali. Ayo, jangan cuma diliatin. Aku aja bisa bersihin karang gigi sendiri. Apalagi bersihin punya kamu. Nah itu dia dokter. Jadi ada mitos atau fakta Yang jijik. kita bisa membersihkan karang gigi sendiri dengan menggunakan Dental Scaler Portable. Mitos. Oke, kenapa dokter? Karena kalau saya berpatokan sama model yang ada di sini ya, dia hanya membersihkan karang gigi yang kalau kita bilang supragingiva. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mau belajar yang namanya karang gigi itu tidak hanya ada di permukaan
gusi ya. Jadi kan ini kan katakanlah ini gigi ya, ini gusi. Ya ini gusi kan batasnya kan jam saya nih misalnya gusi. Nah biasanya kan karang gigi yang kita lihat kan dia hanya di sini. Ya karang gigi kan ada di sini. Tadi model ini hanya membersihkan pada permukaannya saja, pada di atas gingiva. Makanya kita bilang supragingiva. Tapi jangan salah, karang gigi itu juga banyak loh di akar. Kita namanya subgingiva. Nah itu yang harus dibersihkan dengan secara seksama oleh tenaga profesional. Gitu ya. Pergilah ke puskesmas, jauh lebih aman. Ya, seperti ini. Dan kayaknya tadi saya lihat itu dia hanya membersihkan. Kalau berdasarkan ini ya, apa namanya model ini ya, dia hanya membersihkan di daerah atasnya saja. Sedangkan yang di bawah itu dia tidak bisa membersihkan gitu. Dan karang gigi itu tidak hanya ada di sini saja, di sela-sela gigi itu juga banyak. Yang di belakang-belakang, gimana? Sekarang coba Dinda, bisa nggak pakai kaca? Susah gitu. ya? Susah sekali, gitu ya. Jadi walaupun dokter gigi pun kalau membersihkan karang gigi, ke temannya juga, gitu kan? Nah, seperti itu. Oke, jadi Untuk bisa baiknya ya membersihkan. teman-teman Betul. semuanya Betul. untuk merasa karang giginya udah merasa cukup banyak dan udah bandel untuk dibersihin dengan cara sikat gigi biasa gitu Ya. ya, baiknya langsung aja bikin konsultasi dengan dokter Betul. gigi untuk dibersihkan secara Yes. profesional Ya. gitu ya. Gitu. Oke, nah itulah tadi penjelasan dari dokter Ima mengenai seputar karang gigi. Nggak terasa ya dokter, udah lumayan banyak ternyata yang kita bahas. Keren. Ya, Dinda keren. Terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama. dokter. Senang sekali bisa mendapatkan hal baru dari dokter Sama-sama. pada hari ini. Ya. Gitu ya. Bagi teman-teman yang merasa bahwa podcast ini dapat berguna bagi seseorang kalian kenal, bisa di like and share, dan semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman seputar karang gigi gitu ya. Mungkin sedikit kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan kali ini, dalam hal apapun sangat penting bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Dan untuk jangan lupa dan jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter kandungan dan dokter gigi jika memiliki masalah atau pertanyaan seputar perawatan gigi selama masa kehamilan gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama, terima Dinda. kasih juga Sukses. teman-teman yang udah menemani bincang-bincang sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita sama-sama ciptakan Senyum Sehat Indonesia. Oke, dokter. Terima Dadah. kasih.